Bagaimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, hari ini kita sudah belajar lagi ya. Kita sudah memasuki tema yang selanjutnya. Tapi sebelum pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca ta'awudz bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita memasuki ke tema yang akan kita bicarakan. Oke anak-anak, sekarang Ustazah berada di mana ya? Ustazah berada di suatu tempat, yaitu di tempat di mana banyak orang bermain udara, bermain balon udara. Oke, tapi sebelum ke balon udara, kita menyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, der, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hari ini kita sudah menyanyi. Balonku ada 5, hebat sekali. Oke anak-anak, selanjutnya coba anak-anak kita duduk sejenak, kita menghirup udara sebentar. Kita bernafas ya, bernafas bersama-sama dengan Ustazah. Oke. Nah, kita sudah bernafas. Apa ya yang kita hirup dan apa yang kita keluarkan? Pintar sekali. Yang kita hirup adalah udara segar. Dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Kita mengeluarkan kotoran yang baru saja kita hirup. Itu tandanya kita sudah mengenal udara. Apa udara Ustazah? Udara itu adalah sesuatu yang kita hirup. Udara itu adalah yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau kita berkipas-kipas, ini kita merasakan ada udara di sekeliling kita. Nah, udara itu tidak bisa kita lihat anak-anak, tapi udara bisa kita rasakan, ya kan? Hebat sekali. Demikian dulu tentang udara ya anak-anak ya. Selanjutnya kita berbicara dengan api. Setelah udara kita masuk ke api. Apa itu api? Api adalah suatu percikan yang bisa menimbulkan panas. Api itu kalau kita pegang bisa menjadi panas. Contohnya gimana? Nah, Ustazah ini punya contoh. Anak-anak, ini di depan Ustazah ini adalah contoh api. Api dari korek api sama lilin yang dihidupkan sama Ustazah
menjadi nyala api. Api ini kalau dipegang itu panas ya. Panas sekali. Selanjutnya Ustazah tiup. Sekarang kalau api yang tadi itu panas anak-anak. Sekarang Ustazah mau bercerita loh. Bercerita apa Ustazah? Bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang dibakar tetapi tidak panas. Simak dulu kisahnya ya anak-anak ya. Pada zaman dahulu kala ada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam itu hidup pada zaman Raja Namrud. Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam bernama Azhar. Dia adalah seorang yang pandai membuat patung atau berhala ya. Patung atau berhala itu dijual lalu dijadikan sesembahan atau dijadikan Tuhan bagi mereka. Pada suatu hari Nabi Ibrahim itu mengajak kaumnya, mengajak orang di sekitarnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun oleh orang-orang Nabi Ibrahim malah dimusuhi. Nabi Ibrahim diburu dan mau dibunuh. Suatu ketika di kerajaan Raja Namrud ada sebuah pertemuan yang diikuti oleh banyak orang, yang diikuti oleh pemuka-pemuka kerajaan, dan yang tidak ikut adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika semua orang sudah ngumpul dalam pertemuan, Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung atau berhala yang ada di tempat sesembahan orang-orang Raja Namrud atau orang-orang dan seluruh rakyat Raja Namrud. Berhalanya dihancurkan, berhala yang kecil dihancurkan, tinggallah satu berhala yang besar. Berhala itu dihancurkan sama kapak. Selanjutnya kapak yang tadi barusan untuk menghancurkan berhala dikalungkan di leher patung yang paling besar. Setelah pertemuan Raja Namrud dan bala tentaranya selesai, mereka melihat di tempat sesembahannya itu hancur berantakan. Berhalanya sudah porak-poranda, sudah hancur, tinggal satu berhala. Terus Raja Namrud marah. Siapa yang menghancurkan berhala-berhalaku ini? Pasti dia Ibrahim. Lalu Raja Namrud memanggil Ibrahim. Cepat Ibrahim bawa ke sini. Lalu Nabi Ibrahim diadili. Hai Ibrahim, apakah kamu menghancurkan berhala-berhala sesembahanku? Lalu Ibrahim menjawab, tidak, aku tidak menghancurkannya. Bohong, kamulah yang menghancurkan. Gitu. Selanjutnya anak-anak, mereka tetap tidak percaya dengan kata-kata Ibrahim. Lalu Ibrahim menjawab lagi, lihatlah, di leher patung yang paling besar itu ada kapak, pasti dia yang menghancurkannya. Lalu Raja Namrud menjawab, tidak mungkin, mana mungkin berhala bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil. Tidak mungkin, gitu kata Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim malah menjawab, kalau memang tidak mungkin berhala itu menghancurkan yang kecil-kecil, kenapa kalian sembah? Seperti itu. Lalu marah Raja Namrud beserta pengikutnya, marah. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam
api unggun yang sangat besar dalam api. Lalu Nabi Ibrahim disaksikan dengan ramai-ramai, lalu dibakar oleh Raja Namrud beserta pengikutnya. Nah, setelah beberapa menit kemudian, mereka melihat hasil dari pembakaran Nabi Ibrahim. Lihatlah, Ibrahim sudah terbakar hangus, hahaha gitu. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak hangus. Bahkan bajunya pun tidak terkena noda sama sekali. Subhanallah ya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim yang berupa tidak hangus dibakar oleh api. Jadi api itu ketika membakar Nabi Ibrahim terasa dingin, tidak panas. Itulah keajaiban atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Ibrahim. Itu sekelumit cerita tentang Nabi Ibrahim. Selanjutnya anak-anak ya, kita masuk ke selanjutnya. Sekarang tadi tentang kisah Nabi Ibrahim. Terus apa manfaat api bagi kita? Api yang tadi sudah bicarakan, yang panas tadi ya. Manfaatnya satu, untuk membakar, untuk pembakaran. Yang kedua, api itu berguna untuk penerangan, seperti halnya listrik yang telah berada dalam rumah kita. Ya anak-anak, selanjutnya kita dalam bermain api itu harus berhati-hati ya anak-anak, supaya tidak terkena api, supaya tidak terkena percikan api yang nanti bisa mengakibatkan luka di tangan atau yang lainnya. Selanjutnya Ustazah mau menulis, kita ganti ya, kita membicarakan balon. Jadi kita membicarakan balon. Ini Ustazah sudah menulis kata balon, B A L O N. Nah, ini adalah balon. Selanjutnya anak-anak menghitung jumlah balon. Gimana caranya? Kita hitung mulai sebelah sini ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 balon di sini. Nah, dan selanjutnya kita akan menggambar balon. Nah, selanjutnya kita akan meniup api. Api ini sudah disiapkan sama Ustazah. Bagaimana cara meniupnya? Nah, kita agak jauh ya, jangan dekat-dekat, nanti bahaya. Oke, 1, 2, 3. Yeay, apinya sudah padam. Oke anak-anak, demikian tadi kita sudah belajar tentang udara, kita sudah belajar tentang api. Sekian dulu dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.